ayat 4 dikatakan, dari ayat 3 ya, lama sekali Israel, lama sekali itu artinya dalam waktu yang sangat lama Israel itu tanpa Allah yang benar. Israel tanpa Allah yang benar artinya apa? Apakah mereka tidak beribadah? Orang Israel ini sangat tekun dalam beribadah, tetapi dikatakan tanpa Allah yang benar, tanpa Tuhan yang benar. Artinya mungkin penyembahannya yang salah, caranya yang salah. Ya. Terus yang kedua, tanpa ajaran dari imam dan tanpa hukum. Apakah imam-imam sudah enggak mengajar lagi? Apakah ibadah mereka berhenti? Mereka masih tetap beribadah, tetapi ajaran yang diajarkan ini bukan ajaran yang sebagaimana mestinya, yang sesuai kebenaran, gitu ya. Jadi gini, kenapa gereja-gereja terjadi satu kebekuan, tidak ada kebangunan rohani? Nah, karena gini, iblis menyerang melalui namanya roh agamawi. Tahu roh agamawi? Nah, jadi gini, Kristen ini kan bukan sekedar agama. Kekristenan ini adalah cara Tuhan menyelamatkan manusia. Dan kekristenan ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Makanya Tuhan sendiri menggambarkan bahwa Dia adalah Bapa dan Anak. Bapa dan Anak ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Ya, artinya gini, kalau kita ke gereja ini bukan karena kita semata-mata mencari berkatnya, ya, bukan itu. Ya, memang berkat akan diberikan, tapi bukan itu tujuannya. Tetapi Tuhan mau kita ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Amin. Hubungan yang dekat. Jadi seakan-akan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagaimana hubungan Yesus dengan Bapa, itu yang digambarkan. Jadi Bapa dan Anak itu bisa ngobrol secara enak, gitu. Bisa ngomong-ngomong ya. Nah ini, tetapi yang diajarkan roh agamawi ini akan masuk dan membawa kepada kebekuan. Jadi seakan-akan beribadah, tetapi pada dasarnya mengingkari kekuatan ibadah itu. Gitu ya. Nah ini yang perlu hati-hati. Kalau nyusup namanya roh agamawi. Roh agamawi ini membuat orang tidak lagi percaya kepada mujizat Tuhan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Ada orang yang sudah kesurupan, ya kan. Terus nanti pergi ke dukun, padahal Tuhan sudah kasih tahu, ya cuma doakan lepas. Tetapi ketika masuk ke dukun gini, wah ini masih ada rohnya ini, masih ada yang ngikuti. Mandikan sama air peceren katanya, peceren, air comberan itu, air got. Suruh mandikan itu, dituruti, dimandiin pakai air peceren. Jadi bau, ya kan? Nah ini, jadi walaupun sudah tahu firman, tetapi yang dilakukan itu bertolak belakang dengan firman, gitu ya. Nah ini makanya lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Ya, yang disembah tetap Tuhan yang sama, tetapi mulai cara-caranya itu berbelok, mulai beralih. Nah ini sekarang kita lihat banyak gereja yang tidak mempercayai lagi kuasa Tuhan. Jadi ada orang kesurupan malah, wah ini penyakitan ini, bawa ke rumah sakit katanya, bawa ke dokter. Ya apa hubungannya sama dokter disuntik-suntik? Ya nggak bangun-bangun, ya kan? Nah, tetapi dengan kuasa doa, ini penyakit medis dan non medis pun bisa sembuh. Amin. Nah ini, jadi kita harus yakini bahwa di dalam Tuhan ada kuasa. Nah, jadi Israel ini lama tanpa Allah yang benar. Nah kalau tanpa Allah artinya mengalami apa? Kekosongan. Nah kalau dalam kekosongan tanpa firman yang benar, terus yang masuk siapa? Yang masuk ya roh lain lagi. Nah coba kita lihat aja di gereja ini, kalau yang masuk roh lain
Ini contoh saja loh ya, di sini nggak ada. Maksudnya contoh saja. Yang lain tepuk tangan, tepuk tangan sukacita itu. Dia cuma gini. Wah, cuma toleh matanya aja yang. Nah, ini gambaran. Pernah ada ustadz yang ngomong kayak gini. Wah, ini yang masuk ini pocong ini. Yang masuk pocong. Jadi orangnya cuma gini ya. Diam aja. Dan memang benar ada roh pocongnya. Nah, kalau yang masuk genderuwo itu langsung matanya yang melotot marah, kelihatan merah, ya kan? Terus tiap hari-harinya marah-marah terus. Kuntilanak yang masuk ya ini sama, suka marah-marah, ya kan? Sulit terima kebenaran. Nah ini. Nah jadi kalau lama tanpa Allah yang benar, yang disembah beda gitu. Yang masuk di dalam hatinya pun roh yang beda, gitu ya. Ini makanya perlu kita tahu supaya kita tahu juga cara melepaskannya, cara membebaskannya, ya. Nah, tapi Tuhan di dalam ayat 4, tetapi dalam kesesakan mereka, ya, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, karena berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan itu tangannya selalu terbuka. Amin. Tangannya selalu terbuka. Kapanpun kita datang, Tuhan akan katakan, tanganku selalu terbuka untukmu anakku. Kalau punya rumah ya, rumahku selalu terbuka. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Kapanpun kau datang, selalu siap untuk menerima. Amin. Nah, cuma jangan telat. Kalau sudah telat, wah sudah alamnya beda itu. Tapi masalahnya ini ada masalah lagi. Ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Oh, kenapa? Jadi perginya mungkin selamat, pulangnya tinggal nama, ya kan? Ya. Atau pulang sudah nggak utuh lagi, tangannya hilang, kakinya hilang. Karena apa? Ini sangat berbahaya, mengalami satu masalah yang besar di situ. Jadi pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Nah, ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dan berbagai-bagai kesesakan. Ini yang terjadi, ada peperangan namanya perang suku, terus perang ada perang antar kampung, tawuran antar kampung. Ini kalau di sini puji Tuhan aman, ya kan. Coba kalau di daerah lain di Jakarta itu banyak itu perang antar kampung ini. Yang geger cuma 1-2 orang, tetapi yang terlibat itu bisa 1 kampung. Nah kalau sudah diserbu 1 kampung, wah ngeri banget. Ini makanya di zaman itu situasinya tidak aman. Karena apa? Terjadi kekacauan. Jadi kalau kita mau ke ibadah ke satu tempat, ya di perjalanan kita nggak tahu bisa selamat atau tidak. Nah, jadi artinya menghadapi tantangan yang besar. Nah itu ya, jadi coba bayangkan aja kalau kita mau ke gereja, tetapi di tengah perjalanan ini harus menghadapi situasi yang kacau dulu, yang berbahaya sekali. Kira-kira kita berani berangkat? Berani berangkat nggak kira-kira? Jadi saya kira kalau Bapak Ibu belum mengalami yang seperti ini, jangan pernah lemah, jangan pernah namanya hilang semangatnya. Amin. Sebelum itu terjadi gitu. Karena nanti ada waktunya ketika kita tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, hal itu, kesesakan itu akan terjadi, semua dikacaukan. Ya.
Karena di akhir zaman tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi. Ya. Kenapa semua bisa terjadi? Contoh aja lah perubahan. Ini waktunya sangat cepat. Seperti kemarin yang harga sawit habis 3.000, wah sukacita semua, senang ya kan? Hasilnya banyak. Tiba-tiba langsung cek turun. Jadi berapa kemarin yang paling rendah? Nah, cuma 1.000 lebih itu kan. Nah, 1.000 lebih. Sudah gitu mau jualnya juga susah. Di pabrik-pabrik tutup. Ini kalau ini diterus-teruskan, kekacauan bisa terjadi. Ya kan, demo di mana-mana, sudah nggak usah buka sekalian. Ya akhirnya kita mau nanam apa lagi? Sawit nggak laku nanti, pabrik tutup semua. Ya kan? Nah, ini kalau sampai terjadi kekacauan di bumi ini terjadi. Ya kan, apa yang terjadi di Alkitab bisa terjadi pada kita. Nah, makanya sebelum ini terjadi atau jangan sampai ini terjadi, kita harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Gereja ini pegang peranan penting untuk keamanan, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kota di mana kita ada, bangsa di mana kita ada. Ini sangat penting peranannya. Ya, jadi jangan dianggap remeh tentang doa, tentang apa ya. Nah, ini Asa mengambil tindakan. Ya, dari ayat berapa tadi? Nah, Asa mendapat satu nubuatan yang seperti ini di ayat 2. Jadi ada seorang nabi yang namanya Asarya bin Obed. Asarya anaknya Pak Obed, ya kan? Bin itu kan anaknya, bapaknya. Nah, dia berkata seperti ini. Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini nubuatnya. Jadi semuanya tergantung kepada kita. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Kalau kita beserta dengan dia, maka Tuhan akan menyertai kita. Tetapi kalau kita meninggalkannya, Tuhan juga akan meninggalkan kita. Nah, tergantung kita sendiri. Tuhan itu selalu setia. Amin. Tuhan itu selalu setia. Jangan kita nyanyinya cuma ku mau setia sampai akhir. Sampai akhir ini sampai kapan? Sampai mati. Melayanimu seumur hidupku. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Karena apa? Upahnya sangat besar. Makanya tantangannya tidak gampang. Kalau yang tantangannya gampang, dapatnya cuma kipas angin, ya kan, lemari es, ya kan, nah, paling TV. Tapi ini karena upahnya sangat besar, tantangannya juga sangat besar dan harus setia sampai akhir. Ya, ini. Jadi tergantung kita mau cari Tuhan atau tidak, mau sungguh-sungguh beserta dengan Tuhan atau berjalan sendiri. Tetapi kalau kita yang merasa kita masih butuh Tuhan, kita akan selalu. Karena apa? Firman-Mu menerangi. Kalau tanpa firman artinya apa? Gelap. Kalau dalam kegelapan yang terjadi apa? Nyasar, tersesat. Seperti saya sama Pak Delisa waktu ke Sungai Jerat. Ya, malu bertanya, sesat di jalan, ya ini benar, malu bertanya karena tidak ada yang ditanya, nggak ada yang ditanya sama sekali. Nah, karena sudah malam, orang sudah tunjukkan ini Pak lewat ini, nanti ada jalan turun terus ketemu jembatan, nah di situ tinggal teruskan aja. Cuma selisih sedikit aja karena gelap nggak kelihatan, seperti jalannya itu apa ya, cuma naik dikit itu aja.
Kita pilih yang enak, yang lurus. Wah, ini aja yang enak. Nggak sampai pada tempatnya. Terus setelah ngikuti jalan yang besar, tiba-tiba cuma jalan setapak. Jalan setapak, loh ini kok aneh ini jalan setapak gitu. Nah, tahu-tahu sampai kubangan babi. Kita naik motor masuk kubangan babi. Lumpur semua. Nah, ini. Jadi tanpa firman Tuhan ini sama dengan masuk ke dalam kegelapan. Orang yang masuk dalam kegelapan ya pasti tersesat. Gitu ya. Nah ini, makanya cari Tuhan. Nah, Asa ini seorang pemimpin Israel waktu itu, mendengar firman Tuhan ini, mendengar nubuatan ini, dia tidak diam saja, dia merespon firman-Nya dengan baik. Amin. Coba lihat ayatnya yang ke-8. Nah ini. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Amin. Jadi ambil responnya, respon dengan baik. Jadi kalau dengar firman Tuhan, jangan cuma mendengar terus nggak lakukan apa-apa, tetapi responi dengan baik. Nah, responi. Nah, jadi ketika Asa mendengar perkataan nubuatan itu, ia menguatkan hatinya. Kenapa harus menguatkan hatinya? Ya karena seperti itu tadi, kekacauan terjadi. Dan ini yang jelas taruhannya nyawa. Gitu ya. Nah, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Artinya di situ terjadi penyembahan-penyembahan berhala, penyimpangan-penyimpangan. Kalau di Alkitab dikatakan pelacur-pelacur bakti. Pelacur-pelacur bakti ini penyembahan-penyembahan selain Tuhan. Ini disebut ya berzinah di dalam roh. Makanya disebut pelacur-pelacur bakti. Gitu ya. Menyingkirkan dewa-dewa kejijikan itu dari tanah Yehuda dan Benyamin. Nah, disingkirkan semuanya supaya apa? Pengaruh dari kuasa roh yang ada ini tidak berlaku atas mereka. Jadi dikatakan seperti di ayat yang ketiga tadi, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Jadi lebih mengikuti kepada dewa-dewa, kepada ahli tenung, ahli nujum. Ahli nujum ini seperti peramal-peramal, lebih percaya kepada peramal. Jadi nanti yang masih jomblo-jomblo, Pak tolong ya ramalkan jodoh saya siapa. Kapan saya ketemu jodohnya? Wah, itu ya. Oh nanti pokoknya jodohmu pasti wanita nanti ya, karena kamu laki-laki. Ya kan? Nah ya benar, pokoknya jodohnya pasti wanita karena laki-laki. Nanti yang cewek datang, oh pasti jodohmu cowok nanti ya kan? Nah, ini. Nah jadi akhirnya mereka dikacaukan oleh itu. Nah makanya gini, coba kita lihat sekarang apa yang perlu kita lakukan. Karena kekacauan terjadi itu karena awalnya meninggalkan Tuhan. Nah, ketika meninggalkan Tuhan, maka roh lain yang berkuasa, dan itu yang mempengaruhi hati dan pikiran. Nah, kita lihat di Efesus 6, kan hatinya. Nah, firman Tuhan yang seperti ini akan menguatkan. Hendaklah kamu kuat, ya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena senjata iblis yang paling bahaya, yang paling susah ditaklukkan adalah tipu muslihatnya. Ya kalau yang langsung pakai kuasa, misalnya pas khotbah gini ada orang nyerang pakai tenaga dalam, saya yakin itu nggak akan tembus.
bukan kita sombong, tidak akan tembus. Karena apa? Karena ada kuasa. Tetapi kalau kita dikacaukan lewat tipu muslihat, bisa saja orang bisa kacau. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah ini. Jadi kenapa banyak orang yang sepertinya Kristen tapi masih sering kena santet, kena pelet, ya kan? Kena guna-guna. Nah, ternyata setelah didoakan, waktu kita doa, kita lihat mereka tidak memakai jubah yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada jubah, jadi kelihatannya telanjang. Itu makanya roh lain bisa nembus dengan enak, gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan pakai apa? Baju sirah, baju perang, supaya terlindung dan kita aman. Nah, terus ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua panah api dari si jahat bisa dipadamkan, ya, dengan perisai iman. Nah, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, terimalah ketopong keselamatan yang menutup kepala kita, sehingga kalau ada panah api si jahat mau kena ke pikiran kita, enggak jadi, bisa patah. Dan juga terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, itu kalau dilihat dalam roh yang kita bawa cuma pisau dapur. Nah, iblis ini tahu firman Tuhan itu pakai pedang yang panjang itu. Kalau kita ngelawan iblis yang pakai pedang yang panjang, terus kita pakai pisau dapur, kira-kira menang enggak? Sulit untuk menang. Itu makanya kita harus banyak belajar firman Tuhan, supaya apa? Ada pedang roh. Kita punya pedang roh itu, jadi kita dapat melawan iblis dan dipastikan menang. Amin. Nah, ini. Jadi kita memang, kata Tuhan, kamu lebih daripada pemenang. Karena apa? Tuhan turun tangan, Tuhan yang berperang. Tetapi apakah kita cukup dengan berdiam? Ya, tentunya kita akan pakai seperti ini, gitu ya. Kita harus memakai perisai iman. Ternyata ada roh yang ngikat, jadi sekali kena tusuk, ya kan, sekali kena panah api si jahat, ini langsung serangan yang lain pun ikut muncul, karena hatinya sudah lemah. Nah, setelah kita doa dan terjadi kelepasan, sekarang jalannya sudah biasa, badannya enggak kayak tadinya kan mau jalan kayak gini, nah, kayak gini, enggak kuat gitu, seperti keliengan gitu. Sekarang udah mulai biasa ini. Terus saya tanya gimana napasnya, sudah beres. Nah, selain itu minum herbal gitu, tapi saya bilang herbal itu cuma sarana, tetapi tetap yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan kalau berani lepas, ini nggak usah pakai dokter, saya yakin itu sembuh saja. Karena waktu kita doa, Tuhan perlihatkan seperti sudah dibedah ini, sudah dioperasi gitu. Tetapi anaknya masih gini, wah harus ke dokter karena anaknya perawat. Jadi logikanya yang main. Saya bilang iman tetap iman, saya bilang. Kalau percaya saja. Jangan iya percaya doa sudah ini, tapi masih ada tapinya. Ini artinya belum percaya sungguh-sungguh. Perisai iman ini harus yakin. Sekali sembuh ya. Amin. Nah, seperti dulu anak-anak kami, Yosef, Vina, pernah suatu saat kena DB, demam berdarah, dan dibawa ke salah satu mantri kesehatan, karena di situ nggak ada dokter ya kan, di kampung itu. Nah, mantri kesehatan ini sudah ngomong kayak gini, ini Bu, DB itu nanti kayak naik turun, sepertinya nanti sembuh, tahu-tahu naik lagi demam, nanti turun sepertinya sehat, nanti naik lagi.
terus kayak gitu. Nah, terus kami sama ibu ini bilang seperti ini, dengan iman saya percaya, sudah Pak, cukup sekali ini saya berobat, saya yakin nanti setelah ini sembuh. Enggak, nanti pasti terjadi mencret apa. Saya bilang tidak, saya bilang sekali sembuh saat ini sudah. Dan benar sampai di rumah nggak terjadi apa-apa, Tuhan sembuhkan total, amin. Jadi namanya iman harus bulat seperti itu, bukan enggak ada tetapi lagi, amin. Ada yang banyak gini ngelesnya itu imannya iman, tapi harus pakai hikmat, padahal bukan hikmat itu, lemah imannya, gitu ya. Nah ini makanya harus sungguh-sungguh ya. Nah jadi dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ya, kita dapat memadamkan semuanya. Oke ya. Jadi saya kira ini kita akan menerima pemulihan yang dari Tuhan. Dan bukan cuma itu, kalau kita sudah dipulihkan, kita akan membawa dampak pemulihan yang besar. Untuk siapa? Untuk bangsa kita, untuk daerah kita. Karena kita tahu lawan kita bukan yang kecil-kecil, ya, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu udara, roh-roh jahat, itu yang perlu kita perangi. Jadi kalau ada kekacauan soal ekonomi, soal keamanan bangsa kita, soal wabah, soal bencana, kita juga harus andil ikut berdoa, amin. Ambil bagian, ya, karena perubahan bisa terjadi dengan satu hal yang kecil, yaitu dengan doa, tetapi punya kuasa yang besar. Ya, satu hal yang kecil, doa ini sanggup mengubahkan segala sesuatu, amin. Satu hal kecil tapi punya dampak yang besar, yaitu doa.